Sarapan antar bintang. Kapten, kita udah lari dari waktu makan 2 jam. Terima kasih, kopilot. Tapi entah kenapa, rasa lapar kalah sama rasa penasaran. Penasaran soal suara itu. Bukan cuma suaranya, Rak, tapi pesan di baliknya. Kita kesini buat belajar, tapi malah merasa diuji. Jun, jujur ya, sejak kita dengar suara itu, gue sempat mikir, apa kita harus balik ke bumi aja? Aku juga mikir begitu, tapi kalau semua penjelajah mundur saat pertama kali takut, nggak akan ada peta dunia. Tapi suara itu bukan cuma sinyal, itu kayak jiwa yang nyentuh kita dari jauh. Bikin kita mikir ulang, kita ini siapa, dan kemana seharusnya melangkah. Itu sebabnya kita perlu lebih dari sekadar teknologi, kita butuh hati, butuh etika, dan butuh kenangan. Kenangan. Dan guruku, dan Umi, dan semua yang memilih diam demi mengajarkan keteladanan, kita nggak boleh mengecewakan mereka. Jadi, kita tetap ke Altaira. Kita tetap ke Altaira, bukan karena ingin jadi pahlawan, tapi karena kita ingin jadi pelayan ilmu pengetahuan, yang membawa harapan, bukan ketakutan. Kita punya cukup tenaga, dan cukup alasan. Dan mungkin, Altaira sudah menunggu kita sejak lama, siapa tahu, jawaban semua ini ada di sana. Koordinat menuju Altaira diperbaharui, arah dan kecepatan stabil, bahan bakar cukup untuk sisa perjalanan. Jadi, kita melanjutkan perjalanan ini tanpa gangguan, ya. Dengan catatan, semoga tidak ada lagi suara misterius yang muncul. Jun, kalau ada, gue mulai khawatir kita disuruh pulang sama bumi. Jangan khawatir, jika semesta punya cara untuk mengirim pesan, kita akan dengar dengan hati, bukan hanya telinga. Ngomong-ngomong, lo udah mikir belum soal keputusan kita tadi? Maksud gue, walaupun kita nggak terjun langsung ke masalah itu, tapi tetap aja, ada perasaan kita jadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Setiap langkah kita membawa dampak, Rak, kadang kita nggak tahu apa hasilnya, tapi kalau niat kita benar, kita nggak perlu takut untuk terus melangkah. Kadang gue mikir, kenapa kita nyari jawaban sampai sejauh ini? Apa sebenarnya jawabannya akan membuat kita lebih tenang? Atau malah semakin bingung? Itulah kenapa kita mencari, untuk belajar hidup dengan pertanyaan, bukan hanya jawaban. Pesan baru diterima, dari markas orbit bumi, menyarankan untuk mempersiapkan peluncuran data awal ke pusat penelitian. Data awal? Ya, jadi, kita kayak ilmuwan aja. Bukan hanya ilmuwan, tapi penjaga pengetahuan, apa yang kita temukan mungkin bukan untuk kita saja, tapi untuk semua umat manusia, dan bahkan untuk masa depan yang belum kita ketahui. Analisis lebih lanjut akan dibutuhkan setelah kedatangan di Altaira, diharapkan untuk melanjutkan tanpa penundaan. Baik, Rosa, siapkan semuanya untuk fase observasi, dan pastikan kita tetap tenang dalam menghadapi apapun yang mungkin kita temui. Tenang, gue rasa lebih tepatnya terjaga. Kalau kita menemukan sesuatu lebih besar dari kita, gue mungkin perlu belajar untuk bernafas kembali. Terkadang, kita perlu belajar bernafas dengan cara yang baru, itulah bagian dari perjalanan ini. Posisi kini mencapai 95% dari jalur yang ditentukan, kecepatan stabil, kami akan sampai di Altaira dalam waktu yang ditentukan. Perjalanan ini bukan hanya tentang mencari tahu lebih banyak, Rak, tapi tentang menjadi lebih manusiawi. Kita datang ke sini bukan hanya untuk eksplorasi fisik, tapi untuk mengeksplorasi hati dan pikiran kita sendiri. Mungkin, perjalanan ini sudah dimulai jauh sebelum kita melangkah ke Nusantara 1. Tapi kita baru mulai menyadari apa yang benar-benar kita cari. Dan sekarang kita tahu, kita tidak akan pernah berhenti mencari, selama ada langit yang luas, selama ada semesta yang mengajarkan kita untuk lebih menghargai setiap detik.